Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Fardian dengan NIM 2303012150 dan rekan saya Yesi Thierry Perdosi dengan NIM 2303012010. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi rekrutmen karyawan, yaitu sebuah aplikasi berbasis web yang telah kami bangun bersama. Bagian latar belakang. Proses rekrutmen secara manual seringkali memakan waktu, tidak efisien, dan rentan terhadap kesalahan dan pencatatan data. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan sebuah sistem berbasis web yang dapat mengoptimalisasi proses pendaftaran, seleksi, dan pengelolaan pelamar. Aplikasi rekrutmen yang telah kami bangun yang berbasis web ini memungkinkan perusahaan mengelola data secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses dari mana saja, selagi memiliki jaringan ataupun akses data internet. Selain mendukung efisiensi kerja, sistem ini juga sejalan dengan prinsip digitalisasi dan pengurangan penggunaan kertas, atau biasa kita sebut paperless. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana membangun sistem rekrutmen karyawan berbasis web yang mampu mempermudah proses perekrutan dan pengelolaan data pelamar secara digital? Selanjutnya bagian tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan sistem pendaftaran dan seleksi pelamar secara online. Jadi pelamar bisa melakukan pendaftaran secara online dan mendapatkan hasil juga melalui online. Yang kedua, mempermudah perusahaan dalam menyimpan, memfilter dan mengelola data kandidat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan transparansi proses rekrutmen. Jadi hasilnya jelas, tidak ada main-main belakang, semuanya kita lakukan secara transparan. Selanjutnya, deskripsi aplikasi. Secara mendasar, aplikasi rekrutmen karyawan yang telah kami buat atau kami bangun adalah sebuah platform digital berbasis web yang berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan atau biasa yang diwakili oleh admin ataupun HRD dengan para calon pelamar kerja. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola dan mengoptimalisasi keseluruhan alur proses rekrutmen, mulai dari publikasi lowongan hingga pemberitahuan hasil seleksi kepada kandidat melalui email. Selanjutnya ada fitur. Jadi aplikasi yang kami bangun ini memiliki beberapa fitur utama dan pada slide yang berbeda. Pada slide 1, fitur publik atau fitur yang biasa diakses oleh calon pelamar. Yang pertama ada homepage profesional yang berisi tampilan yang modern dengan ajakan langsung ke daftar lowongan. Yang kedua, daftar lowongan ditampilkan dalam kartu responsif serta mudah dibaca dan mudah dipahami. Dan yang ketiga ada menu pencarian dan pagination. Para pelamar bisa mengakses aplikasi ini dan bisa melakukan pencarian di fitur pencarian atau menu pencarian. Dan semuanya telah kami gunakan pagination untuk mempermudah para pelamar. Jadi pelamar bisa mengklik berdasarkan kata kunci dengan navigasi otomatis, jadi langsung muncul secara otomatis. Selanjutnya detail lowongan, menampilkan deskripsi lengkap, kualifikasi, dan informasi lainnya. Dan yang terakhir ada formulir lamaran online yang mudah diisi. Pelamar harus mengunggah CV dengan format PDF dan maksimal ukurannya 2 MB. Selanjutnya fitur admin. Jadi dashboard admin aman, akses hanya untuk admin, dilindungi login dan middleware. Di sini kami menggunakan middleware pada aplikasi ini yaitu untuk membuat hak akses admin dan juga calon pelamar. Jadi tidak bisa sembarangan masuk aplikasinya, jadi itu termasuk ke dalam sistem keamanan aplikasi tersebut. Yang kedua ada manajemen lowongan crowd, yaitu terdapat menu tambah, menu ubah, hapus, dan melihat lowongan pekerjaan. Yang ketiga manajemen pengguna dan role, atur peran pengguna, promosi role. Dan yang terakhir atau yang keempat manajemen lamaran, yang berfungsi itu mengubah status lamaran serta mengirim notifikasi email secara otomatis. Jadi jika para pelamar
lulus ataupun tidak lulus akan bisa diketahui melalui email yang dikirim langsung secara otomatis. Selanjutnya, fitur sistem dan keamanan. Yang pertama, validasi form. Cegah input kosong atau salah saat pendaftaran dan pengelolaan data. Jadi pada para pelamar yang mungkin salah menginput data atau mengisi form secara kosong, maka nanti akan muncul notifikasi yang memberitahu kalau pesan itu error dan para pelamar wajib mengisi data dengan data yang benar. Yang kedua, akses berbasis peran atau biasa disebut role-based access. Jadi pengguna hanya bisa akses fitur sesuai peran, baik itu admin ataupun pelamar. Mereka diberi sebuah fitur yang bisa diakses secara masing-masing. Dan yang terakhir, struktur database relasional yang menghubungkan secara jelas antar data lowongan, pelamar, dan lamaran. Jadi di sini maksud transparansi tersebut berada di sini hubungannya jelas antara data lowongan, pelamar, dan lamaran. Baik, terima kasih. Selanjutnya demonstrasi aplikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Yesi. Kepada Yesi kami persilakan. Ini adalah aplikasi rekrutmen karyawan yang telah kami buat. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi tersebut. Nah, sekarang kita register terlebih dahulu. Kita buat masukkan password. Register. Nah, sekarang kita sudah masuk sebagai Fadil Fardian dan ini adalah sebagai pelamar. Nah, pelamar di sini bisa melihat semua lowongan yang ada. Nah, di sini ada fitur pencarian yang dimana pelamar bisa mencari lowongan yang mereka ingin di sini. Contohnya kita cari lowongan desainer. Nah, nanti di sini akan ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan di pencarian. Di sini pelamar bisa langsung melamar lowongan yang mereka inginkan. Contohnya sebagai UI UX designer. Di sini status lowongannya buka atau open. Di sini kita pelamarnya memasukkan nama lengkap, masukkan Gmail, masukkan nomor telepon. Nah, di sini surat lamarannya ada keterangan opsionalnya yang dimana di sini pelamar bisa memasukkan surat lamaran atau tidak. Di sini pelamar bisa mengupload CV mereka. Di sini kita buat contoh yang ini saja. Masukkan dan kirim lamaran. Nah, lamaran Anda berhasil dikirim yang berarti lamarannya sudah terkirim. Oke, sekarang kita logout terlebih dahulu. Kita akan login sebagai admin. Masukkan password. Login. Nah, di sini kita sudah login sebagai admin sesuai dengan ini pengguna yang sudah kita input tadi. Nah, di sini admin bisa melihat fitur-fitur yang ada di sini. Sekarang kita jalankan manajemen lowongan. Nah, di sini admin bisa menambahkan lowongan baru, lihat pelamar, edit, dan hapus lowongan. Contohnya di sini kita lihat pelamar yang ini dulu. Nah, di sini tidak ada pelamar karena memang belum ada melamar di lowongan yang ini. Kembalikan di sini kita edit. Kita buat sebagai guru saja. Update. Nah, sekarang dia sudah berubah menjadi guru. Dan lowongan ini juga bisa admin hapus. Nah,
Sekarang lowongan guru sudah tidak ada lagi di tabel. Sekarang kita menambah lowongan baru. Kita tambah saja guru saja. Kita buat yang statusnya buka dan simpan. Nah, lowongan gurunya sudah ada di tabel. Sekarang kita masuk ke manajemen user. Nah, di mana di sini admin bisa mengatur siapa saja yang ingin dijadikan sebagai admin. Contohnya ini kita jadikan sebagai admin saja. Nah, sekarang statusnya sudah menjadi admin. Kita kembalikan saja sebagai pengguna. Nah, dia sudah kembali menjadi pengguna. Sekarang admin juga bisa melihat daftar pelamar. Nah, di sini tadi kita sudah yang sebelumnya kita kan sudah mengirim lamaran di pengguna tadi. Nah, sekarang kita lihat detailnya. Nah, tadi kan kita sudah membuat lamaran di UI UX designer. Sekarang kita bisa melihat isi dari CV yang sudah kita upload tadi saat melamar. Nah, ini dia. Ini contoh dari CV-nya. Nah, itu fitur-fitur yang bisa dijalankan oleh admin. Dan itu berbeda dengan fitur-fitur yang ada pada pelamar yang sudah kita jalankan tadi. Sekarang kita keluar saja dan akan kembali ke halaman utama saat pertama kali membuka aplikasi ini. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.